Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudariku yang berbahagia, kita lanjutkan kembali pembacaan karya Buya Hamka yang berjudul Tasawuf Modern. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin. Pendapat Aristoteles. Di sebelumnya sudah bahas tentang pendapat-pendapat bahagia dari Ibnu Khaldun, Imam Ghazali dan lainnya. Kali ini pendapat bahagia dari Aristoteles. Aristoteles berpendapat bahwa bahagia bukanlah suatu perolehan untuk manusia, tetapi corak bahagia itu berlain-lain dan berbagai ragam menurut perlainan corak dan ragam orang yang mencarinya. Kadang-kadang sesuatu yang dipandang bahagia oleh orang tidak oleh orang lain. Kadang-kadang sesuatu yang dipandang bahagia oleh seseorang tidak oleh orang lain. Sebab itu menurut undang-undang Aristoteles, bahagia itu ialah suatu kesenangan yang dicapai oleh setiap orang menurut kehendak masing-masing. Beliau berpendapat bahwa bahagia itu bukan mempunyai arti dan satu kejadian, melainkan berlainan coraknya menurut tujuan masing-masing manusia. Adapun yang berdiri dengan sendirinya dan tujuan setiap manusia yang hidup ialah kebaikan umum. Bahagia itu ialah tujuan tiap-tiap diri. Kelak setelah tiap-tiap diri memperoleh bahagia yang dicarinya, barulah kemanusiaan umum itu melangkah menuju kebaikan untuk bersama. Lanjut kata Aristoteles, kebaikan umum itu ialah suatu perkara yang bila telah tercapai, maka kita tidak berkehendak lagi kepada yang lain. Tetapi bahagia ialah anugerah Allah kepada tiap-tiap diri yang dipilihnya, yang boleh jadi orang lain tidak merasakannya. Meskipun yang memperoleh bahagia dengan yang tidak memperoleh berkumpul setiap hari. Kalau dari pendapat Aristoteles ini, kita pahami bersama bahwa corak dan ragam tentang bahagia itu sangat berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Ukuran bahagia masing-masing manusia itu sangatlah berbeda. Oleh karenanya penting bagi kita untuk memahami pendapat-pendapat bahagia. Setelah yang klasik, sekarang masuk kepada pendapat ahli-ahli pikir zaman sekarang. Ahli-ahli pikir zaman kini ada yang putus asa, ada yang kecewa, dan ada yang merasa sukar sekali mencari bahagia itu. Henrik Ibsen, ahli pikir bangsa Norwegia, berkeyakinan bahwa mencari bahagia itu hanya menghabiskan umur saja, karena jalan untuk menempuhnya sangat tertutup. Setiap ikhtiar untuk melangkah ke sana senantiasa terbentur, karena mula-mula orang yang menujunya menyangka bahwa perjalanan telah dekat, padahal dekat kepada jurang tempat jatuh. Beliau berkata, kita belum mencapai bahagia sebab tiap-tiap jalan yang ditempuh menjauhkan kita daripadanya. Akhirnya Buya Hamka sampaikan, coba pembaca pikir, tidaklah patut filosof ini berpendapat demikian. Berapa banyaknya kita lihat di dalam hidup ini manusia berikhtiar hendak mencapai bahagia dengan bermacam-macam jalan. Tetapi boleh dikatakan tiap-tiap menempuh itu terjatuh di tengah jalan. Ada pahlawan
yang mula-mula menyangka bahwa bahagia akan tercapai olehnya dengan jalan membela tanah airnya. Tiba-tiba setelah tercapai olehnya kebahagiaan tanah air itu, setelah ia memperoleh kemenangan, lupalah ia kepada bahagia yang ditujunya. Ia mencoba pula hendak merusakkan tanah air orang lain. Seketika miskin, orang bercita-cita hendak kaya. Karena bila harta telah cukup, bahagia akan tercapai. Sebab dapat membantu sesama hamba Allah. Tetapi setelah dia kaya, dia menjadi sombong. Harta bendanya disimpannya dan dia menjadi kikir. Sebelum ia menjadi presiden atau menteri atau anggota parlemen, ia berjanji di hadapan rakyat bahwa dia akan membantah segala sifat yang zalim dan aniaya. Tetapi setelah kursi diperolehnya, berkisarlah kezaliman menteri yang hilang kepada menteri yang baru. Demikianlah antara lain contoh-contoh. Itulah sebab filosof Henrik Ibsen berkata bahwa mencari bahagia itu membuang-buang umur saja. Akan tetapi sikap yang beliau ambil itu adalah sikap putus asa. Sehingga Thomas Hardy segolongan dengan Henrik Ibsen sama-sama putus asa di dalam mendaki, memanjat dengan bermacam-macam ikhtiar untuk mencapai bahagia, tapi bahagia itu tidak dapat juga. Ini yang pertama, pendapat ahli pikir zaman sekarang. Waktu Buya Hamka menuliskan ini ya. Ada di antara kita yang barangkali sama, mencapai apa yang kita inginkan, ternyata ada capaian lain yang ingin kita kehendaki. Bahkan bisa jadi capaian selanjutnya itu bertentangan dengan keinginan yang sebelumnya. Kemudian pendapat kedua, ini ada dari Leo Tolstoy, seorang pujangga Rusia yang masyhur. Lahir 1828, wafat 1910. Beliau berpendapat bahwa yang menjadi sebab manusia putus asa di dalam mencari bahagia ialah karena bahagia itu diambilnya untuk dirinya sendiri, bukan untuk bersama. Bahagia itu diambilnya untuk dirinya sendiri, bukan untuk bersama. Padahal segala bahagia yang diborong untuk sendiri itu mustahil berhasil. Karena bahagia semacam itu mau tak mau mesti mengganggu bahagia orang lain. Orang lain yang terganggu itu tidak pula mau berpangku tangan jika ia tersinggung. Dia akan mempertahankan diri. Oleh sebab itu bukan lagi menuntut bahagia, memberi keuntungan, tetapi memberi kerugian bersama. Kalau orang ingin bahagia sendiri, itu sejatinya justru di lain sisi mengganggu kebahagiaan orang lain. Maka semestinya kebahagiaan itu milik bersama, sehingga kita sama-sama bahagia. Oleh karena itu pula nyatalah bahwa bahagia yang dituntut mestinya bukan buat diri sendiri, tetapi buat bersama, buat masyarakat. Karena tangan Allah Subhanahu wa taala atas jamaah. Dari sebab bahagia dicari untuk bersama dan segala manusia rindu mencapainya. Di sini timbullah persatuan keperluan dan persatuan keinginan. Timbullah kecintaan di antara bersama dan kehendak saling menolong. Maka bahagia raya itu tidaklah akan didapat di dalam hidup yang gelap, melainkan pada kehidupan yang penuh nur, penuh cahaya gemilang. Hidup bercahaya dan berseri ialah hidup yang sudi mengorbankan kesenangan dan kebahagiaan diri sendiri untuk kesenangan dan kebahagiaan bersama, untuk menghilangkan segala permusuhan dan kebencian yang melekat di dalam jantung anak Adam, yang terbit lantaran hawa nafsu dan syahwat, yang semuanya itu membawa manusia kepada gelap gulita. Inilah
yang menjadikan dunia penuh dengan lakon kesedihan dan sandiwara yang menyeramkan. Maka sejatinya hidup yang gilang gemilang itu ialah berkorban. Seorang filosof Inggris, misalnya Bertrand Russell, ini sependirian dengan Tolstoy ini. Kemudian ada George Bernard Shaw, ini bintang filsafat dari Irlandia. Dalam karangan sandiwaranya, Manusia yang Maju menghilangkan keraguan yang bersarang di hati manusia lantaran pengaruh pendapat Ibsen di atas tadi. Dalam pemikiran George Bernard Shaw ini, beliau menyampaikan, jadi manusia tidak kuat mencari jalan menuju bahagia atau tak kuat menyingkir dari jalan sengsara dan celaka, sekali-kali jangan ia putus asa. Ia mesti berpegang teguh dengan keberanian. Ia mesti kuat, tak boleh menyerahkan diri kepada sengsaranya dan tidak beruntungnya. Ia mesti tahu bahwa dahulu dari kita sudah berpuluh-puluh keturunan anak manusia yang menjadi korban. Ada yang sesat dan telah terjatuh. Kita yang datang di belakang mendapat pengajaran baru daripada kejatuhan mereka. Kita mesti memilih jalan lain, jangan jalan yang telah ditempuh orang-orang yang telah tersasar. Yang menyebabkan manusia tidak mendapat bahagia, lanjut kata Shaw, karena banyaknya salah manusia. Keriaannya bersungguh-sungguh untuk keuntungan seorang, tidak memperdulikan seruan kehidupan sejati, yaitu kehidupan di dalam budi mulia. Tidak mengakui kerugian yang didapatnya lantaran kesalah perbuatannya. Ada orang yang menyatakan bahwa kesalahan manusia karena tidak mempergunakan akalnya. Ia pergunakan untuk keramaian isi dunia, hanya untuk kerusakan dan untuk menghabiskan nyawa. Jadi kemajuan manusia pada masa ini bukan dalam budi pekerti, tapi hanyalah dalam dunia amuk dan merusak binasakan. Tidak seorang pun yang ingat hendak mencari obat. Bahkan semuanya lupa kesanggupan nenek moyangnya sejak beribu tahun yang lampau. Apa yang diminum dan apa yang dimakan nenek moyang yang dahulu, itu juga yang diminum dan dimakannya sekarang ini. Kalau dia maju ke medan perang untuk melawan musuhnya, tidak ada orang lain yang bisa mencontoh bagaimana kejempolannya membinasakan jiwa temannya dan merusakkan tempat tinggal sesama manusia. Inilah penyakit masyarakat yang menyebabkan manusia terhindar dari bahagia, menurut Shaw. Meskipun sedemikian rusak, Shaw tidak berputus asa untuk memperbaiki peri kemanusiaan dan untuk mencapai bahagia. Ia suruh manusia berani dan teguh hati. Segala kerusakan dan keonaran yang terjadi dahulu, sekarang dan nanti akan menjadi pengajaran bagi peri kemanusiaan seluruhnya. Itulah agaknya yang menjadi sebab maka saya berkata bahwa dalam abad ke-20 ini, pendapatnya ya, dia menyampaikan bahwa seluruh dunia akan menaruh perhatian besar kepada agama Islam. Nah, alhasil Buya Hamka ini selanjutnya akan memberikan gambaran tentang bahagia sebagaimana yang dijelaskan oleh ataupun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Pendapat Nabi Muhammad SAW. Sekarang marilah kita selidiki bagaimana pendapat Nabi Muhammad SAW tentang bahagia.
apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah kita lihat beberapa pendapat dari filsafat timur dan barat sebagaimana yang telah disampaikan tadi. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa pada suatu hari dia bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, dengan apakah berkelebihan setengah manusia dari yang setengahnya? Apa yang menjadi bedanya atau kelebihan dari satu manusia dari manusia yang lainnya?" Rasulullah menjawab, "Dengan akal." Kata Aisyah pula, "Dan di akhirat dengan akal juga," kata Rasulullah. "Bukankah seorang manusia lebih dari manusia yang lain dari hal pahala lantaran amal ibadahnya?" Kata Aisyah, "Wahai Aisyah, bukankah amal ibadah yang mereka kerjakan itu hanya menurut kadar akalnya, sekadar ketinggian derajat akalnya? Sebegitulah ibadah mereka, dan menurut amal itu pula pahala yang diberikan kepada mereka." Sabda Rasulullah SAW, Allah telah membagi akal kepada 3 bagian. Siapa yang cukup mempunyai ketiga bagiannya, sempurnalah akalnya. Kalau kekurangan walaupun sebagian, tidaklah ia terhitung orang yang berakal. Lantas orang bertanya, "Ya Rasulullah, manakah bagian yang 3 macam itu?" Kata beliau, Rasulullah SAW, yang pertama, baik ma'rifatnya dengan Allah. Yang kedua, baik taatnya bagi Allah. Ketiga, baik pula sabarnya atas ketentuan Allah. Sehingga berkata sebagian hukama ini yakni ahli-ahli hikmah, tiap-tiap sesuatu di dalam alam ini ada batas perjalanannya, tetapi akal tidak terbatas. Adapun manusia bertingkat-tingkat di dalam derajat akalnya, laksana derajat wangi dari tiap-tiap bunga. Dari sabda Nabi ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa derajat bahagia manusia itu menurut derajat akalnya. Karena akal lah yang dapat membedakan antara baik dengan buruk. Akal yang dapat menerangkan segala pekerjaan, akal yang menyelidiki hakikat dan kejadian segala sesuatu yang dituju dalam perjalanan hidup dunia ini. Bertambah sempurna, bertambah indah dan murni akal itu, bertambah pula lah tingkat derajat bahagia yang kita capai. Oleh karena itu, menurut kehendak hadis yang telah disampaikan di sini, yakni kepada kesempurnaan akal lah kesempurnaan bahagia. Kita simak lanjutan dulu ya. Akal manusia bertingkat, kehendak manusia berlain-lain menurut tingkat akal masing-masing. Sebagian manusia sangat cinta kepada kehormatan dan kemuliaan, sehingga simpang perjalanan dan segala ikhtiar dipergunakannya untuk sampai ke situ. Ia mau berkorban, mau menempuh kesusahan dan kesakitan, asal ia bisa mencapai kemuliaan dan kehormatan. Padahal sebagian golongan tidak peduli semua itu. Buat dia asal dapat mencapai hidup, tak mengganggu orang lain, cukuplah. Apa guna menghabiskan tenaga untuk mencapai kemuliaan dan kehormatan yang hanya menjadi mimpi itu? Harta benda dunia, sebagian besar manusia berusaha mencari, bersusah payah, berhabis tenaga, tidak peduli hujan panas, haus lapar, bahkan kadang-kadang berhilang-hilang negeri, meninggalkan kampung, anak istri dan handai taulan. Padahal ada pula golongan yang tiada peduli akan harta benda itu, asal hatinya tentram di dalam khalwat mengingat Tuhannya.
sebagaimana kebiasaan ahli-ahli zuhud dan suf yang masyhur. Asal lekat pakaian untuk menutup aurat, dapat sesuap pagi dan petang, cukuplah. Dia ingin kekayaan juga, tetapi kekayaan jiwa. Dia ingin kemuliaan juga, tetapi kemuliaan yang lebih kekal dari harta. Ada di antara kita, ya di antara kita memang sama-sama menginginkan kekayaan. Tapi kekayaan apa sebenarnya yang kita inginkan? Kalau orang-orang yang zuhud, yang ada di sufi itu, kekayaan yang mereka inginkan adalah kekayaan jiwa. Kemuliaan, yakni kemuliaan yang lebih dari yang lebih kekal dari harta. Ada orang lupa siang, lupa malam, lupa kampung, dan lupa negeri hanya untuk mencari pangkat, mencari tepuk kuduk, dapat pujian, mencari beberapa keping emas, perak, dan tembaga yang akan dideretkan di atas dadanya, yang dinamai orang bintang, dapat pangkat segala macam. Untuk itu ia tidak peduli negerinya terjual, tergadai, teragunan ya, harta benda pusaka nenek moyangnya. Padahal ada pula golongan yang tidak lekat di hatinya segala perhiasan yang tak kenal itu, karena dipandangnya bahwa segala barang-barang perhiasan dada itu tak lebih harganya dengan permainan kuda-kuda dan puput anak-anak. Ada orang yang di mana-mana berniat hendak sebagai ayam putih, di tiap gelanggang kelihatan, terus di muka saja hendaknya, jangan sampai ketinggalan. Padahal ada pula orang yang benci pada segala yang ramai, berniat hendak memisahkan diri ke tempat sunyi supaya tidak bergaul dengan manusia yang banyak ini, yang diikat oleh beberapa kemestian yang memenatkan diri. Di tempat sunyi dia bebas mengingat Rabbul Izzati semata-mata. Segala perbedaan dan perubahan tingkatan-tingkatan pandangan hidup manusia sebagaimana yang telah dijelaskan timbul karena perbedaan tingkat pendapat akal. Jadi akal dalam hal ini yang menentukan bagaimana derajat bahagia kita, apa yang akan kita pilih. Berbeda pendapat karena berbeda pengetahuan, pendidikan, dan berbeda pula bumi tempat tegak. Jika akal itu telah tinggi karena tinggi pengetahuan ilmu dipatrikan oleh ketinggian pengalaman, bertambahlah tinggi derajat orang yang mempunyainya. Karena sesungguhnya segala sesuatu yang ada dalam alam ini hakikatnya sama saja. Yang berubah adalah pendapat orang yang menyelidikinya. Sesuatu yang ada dalam alam ini hakikatnya sama saja. Yang berubah adalah pendapat orang yang menyelidikinya. Maka kepandaian manusia menyelidiki itulah yang menjadi pangkal bahagia atau celakanya. Bertambah luas akal, bertambah luaslah hidup, bertambah datanglah bahagia. Bertambah sempit akal, bertambah sempit pula hidup, bertambah datanglah celaka. Oleh agama, perjalanan bahagia itu telah diberi batas. Puncaknya yang penghabisan ialah kenal akan Tuhan. Baik makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan baik sabar atas musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi hidup di atas itu. Disinilah timbul keheranan kita melihat orang yang setiap hari menyisir rambutnya tetapi tak pernah menyisir otaknya, berusaha membusungkan dadanya tetapi tidak membusungkan hatinya, digosoknya sepatunya tetapi tidak digosoknya akalnya, sehingga ia tak pernah bertemu dengan bahagia, hanya mendengar dari orang ke orang,
Dari mulut ke mulut, ia duduk dekat orang yang bahagia, tetapi jauh dari bahagia. Ada jurang yang dalam membatas mereka, padahal mereka berdekat duduk. Heran kita dengan manusia. Ia takut rugi dengan hartanya, tetapi ia gampang memperoleh kerugian yang lebih besar, yaitu murka Tuhannya. Ia obati dengan sepenuh tenaga anaknya yang jatuh sakit, yaitu sakit badan, tetapi tidak dicarikannya obat jika anaknya mendapat sakit batin yang sakit akal. Kalau akal ini telah dilepaskan dari segala kungkungannya, hanya dihadapkan kepada zat yang menguasainya saja, kalau telah datang zaman itu, akan datang pula lah perubahan yang besar di dalam penghidupan manusia. Terlepaslah manusia daripada ancaman sesama anak Adam. Tidak ada lagi tempat takut melainkan yang Maha Esa itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala barang yang ada di atas dunia ini sama saja harganya, tidak berlebih kurang. Harga emas sama dengan tembaga, harga tanah sama dengan rumah batu, harga segulung kertas koran sama dengan harga segulung uang kertas di dalam peti. Yang berubah bukan barang itu, melainkan penghargaan manusia atasnya. Misal yang dekat di hadapan kita sudah cukup menjadi contoh. Seorang yang tidak mengerti bahasa Inggris, meskipun di hadapannya ada sebuah buku berharga 1.000 sejilid dalam bahasa Inggris, buat dia tidak lebih harganya daripada kertas pembungkus gula. Tetapi harga 1.000 itu ialah bagi yang mengerti bahasa Inggris tadi. Pergilah ke pasar Loa, Tuan akan berjumpa dengan karangan filosof dijual dengan timbangan kilo.